Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat siapapun kamu dan dimanapun kamu berada. Nah, kali ini aku sama mama aku lagi ke Pasar Datah Manuah yang disulap menjadi pasar Ramadan di daerah Palangkaraya. Kenalin mama aku awet muda kan, Masya Allah. Tapi kita bukan mengaji ilmu kuyang ya. Jujur li sebenarnya aku bosan banget dengan silent treatment yang aku alami. Aku mau cerita tentang bagaimana mamahku membantu aku sembuh dari aku bengong sampai aku bisa ngomong lagi, sampai aku bisa jalan-jalan kayak gini lagi, ketemu orang banyak, ngeliat kamera, dan bisa ngungkapin segala rasa isi hatiku dimanapun aku berada, baik itu secara online maupun offline, sehingga aku bisa merasa berguna lagi jadi seorang perempuan. Ya jujur li juga aku ngerasa seperti kembali ke masa single mom dulu. Aku merasa bukan aku yang tidak cocok dengan laki-laki ya, tapi lelakinya saja atau pasanganku saja yang tidak bisa menyimbangi frekuensiku. Hanya kedua orang tuaku dan keluarga dekat, anakku terutama. Anakku sabar banget. Mungkin karena dari bayi dia tahu apa yang dia alami, dari mulai kekerasan, juga hal-hal yang menakutkan dan membuatku traumatis dalam hubungan pernikahan. Di titik ini aku baru menyadari bahwa ternyata menikah itu perlu keputusan yang bulat, stabil, dan matang. Di dua pernikahan ini aku baru menyadari bahwa aku mengidap bipolar affective disorder. Aku didiagnos bipolar affective disorder. Jadi ketika aku lagi banyak ide, itu aku banyak banget punya ide. Kalau aku sedih banget, jadi suasana hati yang cepet banget drastis turun naik pada waktu yang bersamaan. Itu semua karena trauma alam bawah sadar. Aku juga pernah melakukan salah ya karena aku manusia. Jadi sekarang juga aku merasakan kembali, mungkin beberapa tahun yang lalu, aku berusaha memaafkan yang telah terjadi. Aku berusaha memaafkan orang yang telah melukai, belajar dan berusaha hidup di masa sekarang, menikmati apa yang sedang terjadi, baik buruk yang aku alami karena aku sendiri yang memilih. Jadi aku belajar sekarang untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu dan ayahku. Jadi kalau ada apa-apa aku harus minta pendapat dulu sama mereka, supaya aku tidak salah pilih lagi, supaya aku tidak mengambil keputusan yang tidak baik. Di video ini aku juga mau ngejelasin ya, sama mungkin salah satu pertanyaan ini perwakilan dari banyak pertanyaan teman, supaya mereka tahu aku kemana aja sih selama ini gitu. Kok kamu baru aja eksis gitu, kemana aja gitu. Nah ini aku sedang pakai helm Gania karena helmku pecah kacanya ya. Ternyata enak juga, helmnya ringan walaupun ada lukisannya di belakangnya gitu. Aku gak peduli sama penilaian siapapun, yang penting aku ngerasa plong aja udah cerita ke banyak orang ya, karena aku gak perlu lagi psikolog sama psikiater ya, titik.